Sebelum pembelajaran kita mulai, saya persilahkan Mas Naufal untuk memimpin menyiapkan doa. Mas Naufal, dipersilahkan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Materi pembelajaran kita yaitu tentang routing dinamis. Baik, adapun beberapa hal pokok materi yang perlu kalian pahami. Pembelajaran routing dinamis saya menggunakan simulator namanya Cisco Packet Tracer. Adapun beberapa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian pahami pada sesi pembelajaran kali ini, di mana untuk materi routing yaitu kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik yaitu mengevaluasi permasalahan routing dengan beberapa indikator pencapaian dan memperbaiki konfigurasi routing dinamis. Harapannya Anda bisa melakukan penelusuran terhadap permasalahan yang ada di routing dinamis dan melakukan perbaikan konfigurasi. Berikutnya pada tujuan pembelajaran, yaitu adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui langkah pembelajaran model discovery learning, maka siswa dapat melakukan evaluasi terhadap permasalahan routing dinamis dengan langkah mengajukan pertanyaan, jawaban sementara, mengumpulkan data sampai dengan melakukan analisis dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berorientasi pada high order thinking skill. Berikutnya, adapun pokok-pokok materi yang nanti akan kalian pelajari, yaitu konsep bagaimana paket IP dipergunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain sesuai dengan rute-rute yang dilalui pada jalur jaringan. Terus konsep dan cara kerja gateway dalam jaringan data, menentukan bagaimana rute dalam jaringan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer, melakukan analisis baik itu komunikasi data pada rute maupun bagaimana rute itu dipelajari oleh router pada simulator Cisco Packet Tracer. Adapun manfaat pembelajaran yang kita pelajari pada materi pembelajaran routing dinamis yaitu ketahui bahwa komunikasi dalam jaringan data seperti kita berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan perangkat jaringan dengan rute yang terbaik, di mana rute-rute tersebut memberikan pilihan jalur data yang terbaik, pilihan jalur data dengan bandwidth yang paling optimal. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana proses pembentukan routing terhadap rute-rute yang akan dilewati oleh jaringan. Yang pertama bisa kita cermati bahwa di sini terdapat suatu komputer yang akan melakukan komunikasi dengan laptop yang berada di luar jaringan, di mana komputer tersebut dimungkinkan berbeda wilayah dengan laptop. Ambil kata, itu komputer berada di sekolahan, sedangkan laptop berada di kantor. Maka sang paket tersebut akan menanyakan paket ini ditujukan oleh perangkat siapa, ada di jaringan mana, dan bagaimana cara mengirimkannya. Itulah yang disebut sebagai peruteran. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah paket masuk, maka paket akan diperiksa terlebih dahulu. Paket ini ditujukan untuk jaringan mana. Ternyata setelah dipelajari, paket tersebut bukan ditujukan oleh jaringan yang ada di PC tersebut. Nah, maka paket tersebut akan diteruskan ke gateway. Gateway lah yang berfungsi sebagai media untuk meneruskan bagaimana paket tersebut dapat sampai ke tujuan. Gateway bisa kita analogikan sebagai pak pos yang mengirimkan surat kita agar sampai ke tujuan, entah itu tujuannya dekat ataupun jauh. Nah, paket sampai ke gateway dan gateway akan memeriksa. Setelah itu apabila paket memang berada di luar jangkauan, maka paket tersebut akan diberikan atau dialihkan ke router tetangga atau gateway tetangga. Nah, router tetangga pun akan melakukan pemeriksaan ulang seperti yang dilaksanakan pada router sebelumnya, dan ternyata jalur tersebut berada di titik router yang bersebelahan. Maka paket akan diteruskan ke router. Penerusan paket dari satu router ke router yang kedua ataupun router yang ketiga akan dilakukan secara berulang-ulang
sampai dengan paket tersebut ditemukan. Nah, di sini paket ditemukan ada di router yang ketiga. Atau ketika kita hitung jaraknya yaitu router 1, router 2, router 3. Jarak antara satu dengan yang lainnya ini bisa kita hitung sebagai hop. Berarti komputer untuk mencapai laptop dia harus melewati 3 rute. Rute pertama, rute kedua, rute ketiga, baru setelah itu sampai ke jaringan yang dituju. Nah, kita bisa lihat setelah jaringannya sudah sampai. Nah, dari ilustrasi tersebut maka dapat kita ketahui proses perutingan yang ada di simulasi jaringan. Nah, di sini pada tahap aktivitas inti pembelajaran, saya berikan kesempatan untuk menelaah serta memahami bagaimana proses routing itu bisa dilakukan. Maka di sini ada beberapa sumber pembelajaran yang bisa kamu akses. Yang pertama yaitu bahan ajar modul yang ada di LMS Google Classroom. Yang kedua itu media pembelajaran yang isinya itu ada video tutorial, ada bahan tayang berupa PowerPoint, dan ada aplikasi kalkulator subnet dan simulator jaringan. Anda pun bisa mengakses sumber belajar lain internet yang relevan yang sesuai dengan kemudahan yang bisa kamu terima. Nah, aktivitas belajar siswa yaitu silakan kamu coba diskusikan dengan teman sekelompok pembelajaran kamu. Silakan mengakses media, modul maupun lembar kerja peserta didik. Saya akan menampilkan ilustrasi bagaimana cara mengakses sumber belajar tersebut yang terdapat pada LMS. Nah, di sini kamu memilih tugas kelas. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kamu seleksi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kamu mengakses bahan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini ada bahan pembelajarannya. Nah, pada bahan pembelajaran silakan kamu mengakses bab yang bersesuaian dengan pertemuan kita, yaitu bab 1 tentang routing. Silakan kamu pahami, kamu telaah, dan kamu lihat di sini ada beberapa aktivitas pembelajaran yang kamu bisa lakukan. Silakan bisa didiskusikan dengan teman kelompok kamu pada kelas yang sudah ada. Setelah itu, apabila dalam bahan pembelajaran kamu membutuhkan suatu alat bantu belajar, kamu bisa mengakses media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini bentuknya yaitu animasi serta bentuknya praktik tentang konfigurasi routing. Nah, di sini kamu bisa melakukan akses langsung dengan cara klik. Di sini ada prakteknya, kamu bisa mencermati. Lagi yaitu server. Di sini kita akan menggunakan. Nah, selanjutnya yaitu juga disertai animasi pendukung yang lainnya. Apabila kamu mengalami kesulitan, bagaimana prinsip kerja dari router, prinsip kerja dari bridge, prinsip kerja dari switch. Nah, di sini sudah ada semua. Di akhir lembar kerja, di setiap aktivitas belajar terdapat tugas. Tugas ini yang nantinya kamu coba kerjakan baik secara individu atau dengan diskusi kelompok yang nanti kamu dapat unggah penugasan tersebut yang telah saya lampirkan di sini, dimulai dari routing, materi routing. Kita klik coba penugasannya seperti apa bentuknya. Nah, seperti ini. Kamu bisa memilih kelas, terus nama. Ini harus dipilih. Sebagai contoh 12 TKJ2 ajar misalkan. Inilah nama lengkap ya. Nah, setelah itu nanti silakan kamu unggah hasil tugas kamu di sini dan kirim. Nah, baik, dipersilakan masing-masing siswa untuk berdiskusi. Silakan apabila ada yang ingin menanyakan terkait tentang materi routing. Pak, berarti routing dinamis itu routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis dengan peraturan yang dibuat, atau gimana itu, Pak? Baik.
Terima kasih Mas Naufal atas partisipasinya. Untuk routing yang nantinya akan kita konfigurasi, memang dikonfigurasi secara otomatis. Kita hanya cukup memasukkan alamat jaringan yang terdapat pada jalur yang ada di router itu sendiri.